Aku percaya saat tiba waktunya nanti Allah pasti akan menunjukkan jalannya kepadaku. Dan Allah pasti telah merencanakan masa depan yang indah untuk bayi ini. Aku yakin tak ada yang perlu diragukan atas kehendaknya. Namun satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar untuk aku. Apa perlu dan masih pantaskah Mas Bram tahu atas berkah kehamilanku ini? Sementara kenyataannya sekarang, ayah dari bayi ini bukan lagi pria yang halal untukku. Aku pun tidak ingin menerima tudingan ataupun fitnah sebagai wanita picik yang seolah ingin memanfaatkan kehamilan untuk merebut perhatian suami orang lain. Na'udzubillah min zalik. Aku justru ingin Mas Bram menjadi sosok nahkoda yang lebih bertanggung jawab dalam bahtera pernikahan yang baru. Begitu pula dengan aku. Seorang Hana yang sekarang adalah sosok single parent. Atas izin Allah, aku akan menjalankan semuanya dengan segenap hati. Satu-satunya hal yang masih menggantung tanya dalam hati kecil ini hanyalah soal Mas Bram. Haruskah aku perlu menguak rahasia ini kepada Mas Bram atau lebih baik aku menyimpannya untuk kebaikan semuanya? Ada di jalan. Kelihatannya udah segera, udah sembuh ya sayang ya? Tante Karin, mana ayah? Nah sekarang Mama Karin mau jemput kamu. Kita ketemu sama ayah. Yuk ke rumah yuk, biar kita bisa sarapan bareng-bareng. Yuk. Jemput Rosi, kemana? Kan tadi Mama udah bilang mau ketemu sama ayah ke rumah Mama Karin. Mama Karin juga udah siapin sarapan bareng-bareng sama Rosi. Karena ayah sekarang kangen banget sama Rosi. Yuk. Gak mau, Rosi gak mau pergi sama Tante Karin. Rosi sayang, kamu kok kayak gitu sih sama Mama Karin? Ayo sayang, kita pergi. Boleh ya, mana kita pergi? Gak mau. Rosi. Kenapa Rosi segitu benci banget sama aku? Apa yang udah Mbak Hana bilang sama Rosi? Sampai segitu dianya gak suka ngelihat aku Mbak. Padahal niat aku baik kan sama Rosi. Aku udah cari cara supaya Mas Bram tidak ke rumah ini. Aku jemput Rosi pagi-pagi, aku bawa ke rumah. Biar bisa ketemu sama Mas Bram. Karena aku gak mau. Aku niatku baik, aku gak mau Mbak Hana dengan Mas Bram ada fitnah. Dari tetangga atau dari teman-teman atau dari siapapun. Kalian sudah bercerai, tapi Mas Bram sering ke rumah mantan istrinya. Aku juga malu sebagai istrinya. Mbak ngerti kan perasaan aku? Atau jangan-jangan Mbak sengaja mengharapkan Mas Bram tiap hari datang ke sini supaya bisa ketemu sama Rosi dan supaya Mbak juga bisa ngomong sama Mas Bram. Asal Mbak tahu ya, aku tidak akan membiarkan Mas Bram tahu soal kehamilan ini. Karena aku baru membangun keluarga aku. Aku ingin bahagia sama keluarga aku dan aku mohon jangan pernah ganggu aku dengan keluargaku. Baru aja aku ngomong, udah muak. Kenapa? Hah? Nggak mau dengar omongan aku, cari alasan mau masuk ke dalam? Pura-pura? Mbak nggak mau berdebat sama kamu ya. Ini sekarang biar Mbak yang bujuk Rosi. Kamu tunggu sebentar. Gak usah acting kali. Penipu besar.
Rosi. Rosi. Ayo duduk sini. Bunda, apa ayah nggak cuma mau pergi sama bunda sendirian, tapi ayah juga jauhin Rosi dari bunda ya. Rosi kok ngomongnya seperti itu, nak? Enggak. Ayah itu cuma kangen sama kau. Ya? Ayah pengen ketemu sama Rosi. Kalau emang ayah kangen sama Rosi, ayah kenapa nggak kesini? Ayah, ya karena ayah sama bunda sudah Cerai. Ya sayang. Iya ya. Rosi nggak usah sedih ya sayang ya. Meskipun ayah sama bunda sudah tidak sama-sama lagi, Rosi bisa ketemu sama ayah sekarang. Sama Tante Karin perginya, ya? Rosi nggak mau pergi sama Tante Karin, bunda. Rosi nggak suka sama Tante Karin. Tante Karin udah bikin bunda sama ayah berpisah. Rosi nggak mau. Udah. Rosi, sekarang kamu sudah besar ya. Kamu anak yang pintar, anak soleha, sayangnya. Dan kita harus membuang semua kenangan buruk soal Tante Karin yang dulu-dulu. Karena Tante Karin sekarang sudah menikah sama ayah. Ya. Jadi kita nggak boleh berprasangka buruk atau suuzon sama orang. Ya. Dan bunda yakin kamu pasti tidak akan diapa-apain sama Tante Karin. Soalnya nanti ayah yang jagain kamu di sana, ya? Ya udah deh, Rosi mau pergi sama Tante Karin. Tapi Rosi mau bawa lukisan itu. Boleh ya bunda, please. Kan ada ayah juga. Ya Allah, aku harus bilang apa ke Rosi? Kalau Mas Bram sampai melihat apa yang ada di balik lukisan Rosi itu, Mas Bram bisa tahu soal kehamilan aku nggak? Jangan sampai. Kan bunda, please. Rosi kan pintar gambar kan? Rosi kalau gambar tuh bagus banget. Gambar itu ada bunda, ada ayah sama Rosi. Kalau ditempel di tempatnya ayah yang baru itu gak sopan. Mendingan kamu gambar yang baru aja. Kamu bisa gambar Tante Karin sama ayah. Gak mau, Rosi gak mau gambar Tante Karin sama ayah, bunda. Rosi gak mau. Oke. Ya udah. Bunda nggak akan maksa kamu untuk gambar apapun. Tapi kamu mau ya ketemu sama ayah. Kamu mau kan? Mau, bunda. Ya, ayah kangen banget sama kamu. Ya. Kan kalau kamu kangen, ayah yang datang ke sini ya. Sekarang kamu gantian ke sana ya, ketemu sama ayah ya. Ya. Dah, nggak usah nangis lagi, anak pintar. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa. Udah.
Ayo dong, Rosi harus senang kan Rosi mau ketemu sama ayah ya. Ya. Jadi sekarang Rosi masuk ke dalam mobil. Bunda mau bicara dulu sama Tante Karin sebentar aja ya. Iya Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Kenapa lagi? Udah apa Mbak Hana? Karin, Mbak percaya kamu sekarang cukup dewasa untuk menjaga anak Mbak. Jadi kamu jangan macam-macam ya sama Rosi ya. Mbak, kalau Mbak udah percaya sama aku, Mbak kenapa harus ngomong seperti itu? Itu sama aja Mbak tuh menyinggung perasaan aku. Ya aku minta maaf. Iya, oke. Sekarang Rosi itu bakalan jadi anakku juga. Karena aku udah menikah dengan Mas Bram. Ya, jadi sekarang aku harus pulang ke rumah. Karena kasihan suami aku nungguin aku sama Rosi. Oke, iya jangan lupa makan siangnya. Pasti aku akan masak buat Rosi. Ya makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Rosi dijaga baik-baik sama Karin dan Mas Bram. Aku nggak mau sampai apa-apa terjadi sama Rosi. Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam Mas. Ada apa Hana? Semuanya baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik aja. Udah kamu nggak usah nanyain aku terus. Aku cuma mau kabarin kalau Karin abis datang ke sini jemput Rosi dan sekarang mereka mau ke rumah. Jadi aku minta maaf ya kalau aku telepon kamu pagi-pagi. Aku nggak mau salah paham lagi dan kalian berdua ribut lagi, ya? Karin jemput Rosi? Ya, emang bener. Karin jemput Rosi. Soalnya aku ajak Rosi makan siang ya. Mas, kamu jangan kayak orang ragu gitu dong. Ya, pokoknya aku cuma mau ingetin, kamu jaga Rosi baik-baik dan jangan lupa makan siangnya ya. Ya? Mas, beneran Mas. Kamu jaga Rosi ya. Aku minta kamu jaga Rosi baik-baik. Ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun, yuk. Oke, anak pintar. Sini, pegang tangan aku. Aku pasti dapat pujian dari Mas Bram. Karena aku berhasil membawa Rosi ke sini buat Mas Bram. Rosi? Ayah! Rosi, kamu nggak apa-apa kan? Hah? Kamu nggak diapa-apain kan? Hah? Kamu udah cukup sembuh, udah jalan-jalan? Iya Ayah, Rosi udah enakan. Tante Karin gak ngapain-ngapain Rosi kok Ayah. Baguslah kalau gitu. Aduh, Ayah senang banget ada kamu di sini. Rosi sayang banget sama Ayah. Ayah juga sayang banget sama kamu. Kamu udah gak marah lagi kan sama Ayah? Enggak, Rosi sekarang baik sama Ayah. Ya udah, baguslah. Ya. Masukkan dulu ya. Ayah mau bicara sama Tante Karin. Siap Ayah, laksanakan. Kenapa kamu tutup pintunya? Apa maksud kamu, Karin? Apa maksud kamu bawa Rosi ke sini? Ke rumah Hana ngajak Rosi ke sini? Apa maksud kamu? Mas, aku nggak mulai cari masalah ya. Kamu yang mulai. Kenapa sih? Sekali aja kamu nggak usah berpikiran negatif tentang aku. Niat aku baik. Rosi aku anggap juga seperti anak aku. Ya, tapi kamu harus ngomong sama aku kalau kamu mau jemput dia. Kalau kamu mau ke rumah Hana. Kamu nggak boleh sembarangan ke sana. Kenapa? Masalahnya apa, ha? Karena kamu sebelum ini udah berkali-kali coba mencelakai Rosi. Mas, aku sekarang udah jadi istri kamu, ya? Rosi juga anak aku. Salah aku berlakuan baik sama Rosi, salah aku bawa Rosi ke sini untuk ketemu sama kamu, seharusnya kamu terima kasih sama aku. Ya, dulu aku egois, tapi aku nggak pernah punya niat ingin menyelakai Rosi dengan hatiku. Aku nggak sengaja nyelakain Rosi, dan sekarang aku udah dewasa. Iya, dan sekarang kamu harus buktiin itu. Ya, ini aku udah buktiin.
Kenapa sih aku bukti terus salah lagi, salah lagi? Sampai kapan kamu mau nyalain aku, ah? Sampai tahun jebot. Ya, enggak, kalau kamu mau ke rumah Hana, kamu harus ngomong sama aku dulu. Kamu harus ngomong. Aku yakin ini bagian dari rencana Karin. Tapi aku nggak tahu apa dalam pikirannya saat ini. Ini kantor papa yang baru. Ya. Kantor papa yang baru ini bergerak di bidang marketing. Dan kemarin aku udah tanya sama papa. Dia ngizinin kamu untuk kerja di sini. Aku yang ngurus kantor ini, Hel. Kan kamu nggak salah. Ya waktu itu kan kamu bilang sama aku kalau emang kamu mau kerja, ya udah kamu kerja di sini aja. Pokoknya aku bilang sama kamu kantor ini nggak ada liburnya karena ini marketing. Tapi kalau emang kamu mau libur, tinggal bilang aja. Terus, oh iya aku mau bilang sama kamu. Di situ ruangan kamu, ruangan sekretaris, sama di sana itu ruang karyawan kamu. Tapi aku bilang sama kamu ya, papa itu orangnya tegas banget. Jadi kamu jangan keluar masuk. Dan kamu harus ngelakuin semuanya dengan benar. Hel, aku kayaknya nggak sanggup deh, Hel. Helm ini bukan dunia aku loh. Sekarang kamu belum coba, kamu udah bilang gak sanggup, gimana sih? Ya sekarang Vina yang aku kenal, itu bisa ngelakuin apa aja, ya? Dan aku yakin kamu bisa ngelakuin semuanya. Iya, Hel, cuman ya aku nggak terbiasa kerja formal kayak gini. Lagi pula, Helmi, aku nggak bisa kerja itu terbeban oleh waktu, Hel. Vina, sekarang aku bilang sama kamu ya, aku ngelakuin semua ini buat siapa? Buat kita. Dan kalau emang kamu tetap kerja di toko roti itu, aku nggak mau ada orang kayak Erik lagi masuk lagi ke dunia kita, ke keluarga kita. Aku nggak mau. Makanya sekarang kamu kerja di sini. Dan aku peduli sama anak-anak, aku sayang sama mereka. Dan sekarang kamu bisa bagi waktu antara waktu kerja kamu sama anak-anak, ya? Ya udah, aku akan coba. Itu dong. Ini ada aku ke toilet sebentar ya. Vina? Kamu ngapain kesini? Jangan bilang kamu ngikutin aku ya? Enak aja, enggak lah. Kamu ngapain di sini? Kamu mau kerja di sini? Jadi bosannya ya pembuat kue. Kerja nggak kerja di sini itu bukan urusan kamu. Tempat ini yang punya mertua aku. Pak Fadli mertua kamu? Iya. Kamu takut? Lebih baik kamu nggak usah ganggu aku lagi daripada kerjaan kamu itu diputus sama Pak Fadli. Sebaiknya kamu jauh-jauh dari keluarga aku. Nggak semudah itu aku pergi, Vina. Kan kamu masih punya utang sama aku. Utang? Utang apa lagi sih Pak Erik? Saya udah lunasin semuanya. Saya udah kasih Bapak DP yang udah Bapak kasih ke saya waktu itu. Utang apa lagi Pak? Bukan cuma itu. Bu Vina sudah merugikan aku. Itu masih kecil. Asal Bu Vina tahu, sama proyek yang kemarin aku dapat, aku bisa kerjasama dengan pengusaha ini. Tapi karena Bu Vina tiba-tiba bisa membatalkan kontrak kita, ya mereka udah gak percaya sama aku lagi. Bu Vina itu, kamu yang itu egois. Kalau ada orang yang paling bertanggung jawab sama merugikan aku, ya itu Bu Vina.
suami kamu juga harus bertanggung jawab. Lagi kayak bicara sama orang lain tadi, siapa? Ya itu tadi aku lagi ngobrol sama orang sini, Hal. Aku lagi nanya-nanya soal divisi pemasaran. Baguslah kalau emang kamu mulai nanya. Ya mudah-mudahan jadi kamu jadi tahu pekerjaannya apa dan bisa betah di sini. Oh, jadi Vina mau kerja di sini? Yuk, pulang yuk. Hal, tunggu deh, Hal. Apa aku kasih tahu Helmi aja ya kalau Erik di sini? Habis aku kalau Vina ngadu ke suaminya. Aku ada di sini. Mau bicara apa? Nggak jadi deh, nanti aku nanya kamu pas aku udah kerja di sini aja. Maafin aku, Vina. Kamu bisa bilang aku gila kalau kamu sampai tahu kenapa aku gak bisa ngelepas kamu. Karena itu sejak awal pun aku gak sanggup untuk cerita. Kalau aku sebenarnya adalah aku, sayang. Kalau aja waktu bisa berputar lagi, aku gak akan membiarkan kamu pergi selamanya tinggalin aku, Vin. Aku janji, Vin. Aku tetap akan mewujudkan cintaku sama kamu, sayang. Hana, Rosi, kemana ya Rosi? Apa dia check up ke dokter? Tapi kok Hana nggak cerita sama saya? Hana, Iya, Pak. Ya. Rosi kemana? Rosi lagi pergi sama Karin. Karin? Iya, ke rumahnya Sofi untuk ketemu Mas Bram. Kamu izinin Karin untuk bawa Rosi ke sana? Hana, kamu tahu kan dia tuh bahayanya kayak apa? Gimana sih kamu? Aku sadar kok. Aku sadar dan aku memang memberi izin kepada Karin. Dan aku sudah wanti-wanti juga ke Karin supaya dia menjaga Rosi dengan baik-baik. Kamu tahu kan Karin? Sudah berapa kali dia mau mencelakakan Rosi? Terus Papa maunya gimana? Kalau Rosi mau ketemu sama ayahnya nggak boleh datang ke sini. Mas Bram nggak boleh datang ke sini kan? Papa sendiri yang bilang itu. Terus maunya gimana? Ya makanya aku ngizinin Rosi untuk pergi sama Karin karena dijemput. Dan ya Papa maunya gimana sekarang? Mas Bram aja yang datang ke sini. Aduh. Pusing Papa.
Oh, ini ada-ada aja sih. Ini kenapa mobil keluar asap sih? Mas Bram! Mas! Astagfirullahaladzim. Kenapa aku jadi manggil Mas Bram? Oke. Yang mana sih? Oke. Kalau keluar asap berarti ada, ya pasti ada yang panas. Tapi asapnya keluar dari sini berarti ini. Oke. Panas. Aduh, ada aja sih. Bu Hana. Bu, ini jangan dipegang, Bu. Iya, saya kira keluar asap jadi harus. Iya. Terus. Oh, ada itunya ya, Dok. Ini diganjel dulu. Sebentar, Bu ya. Sebentar. Ini buat tangan Ibu, salepnya. Ya, makasih ya, Dok. Ini mobilnya panas radiatornya karena Ibu jarang isi. Jadi habis. Isi air. Iya. Harus dicek, harus rajin dicek. Nggak boleh habis airnya, Bu. Jadi panas. Bentar ya, kita buka ya. Iya, biasalah, Dok. Dokter tahu sendiri ini kan urusan laki-laki, lagi pula ini juga mobil kantor. Ya, ini kelalaian saya. Dok. Ya. Sebentar ya. Dokter. Ya. Saya adakan ya, Bu. Iya. Masih ada ya. Dikit lagi. Ya. Celemongan. Rosi, kamu mau makan apa? Nih, udah kan di situ nih. Kamu harus yang lahap makannya. Ini Mama Karin buat sengaja khusus buat kamu. Ya? Kamu kok diem aja? Kenapa kamu nggak makan? Oh, kamu mau Mama suapin ya? Oke, Mama suapin ya. Yuk. Gak mau, Rosi gak mau makan. Oke, kamu gak suka menu yang Mama Karin buat? Kamu bilang, kamu mau menu apa? Biar Mama Karin masakin. Karin. Rosi itu nggak bisa makan sembarangan. Terus kenapa nggak kamu bilang dari tadi, Mas? Kalau Rosi harus ada makanan khusus, kamu bilang sama aku bisa masakin masakan yang khusus buat Rosi. Iya. Coba kalau kamu bilang kalau kamu mau ajak Rosi ke sini, hah? Oke. Aku aja yang makan, aku yang habisin. Ya, Rosi mau pulang aja. Kenapa lagi, sayang? Kamu nggak betah ada di rumah ini? Iya, kamu nggak betah. Kok tiba-tiba minta pulang? Rosi mau di rumah aja, Rosi nggak mau di sini. Ya, begitu. Tapi Oke. Yuk. Mama Karin antar. Nggak mau, Rosi mau Ya udah, Mama Karin antar. Rosi nggak mau. Rosi mau ayah antar. Rosi nggak mau Tante Karin yang antar. ya sayang, ya udah ya. Oke, ya udah pulang ya. Nggak bisa, Mas. Kamu nggak bisa antar sendirian ke sana tanpa aku temenin kamu. Itu rumah mantan istri kamu. Aku nggak biarkan itu terjadi, Mas. Ayo, Rosi. Nggak mau, Rosi mau
Kamu nggak boleh paksa dia. Aku yang akan nganterin dia. Ya? Iya udah. Hah? Oke sayang ya. Ayah yang nganterin kamu. Oke sayang ya. Kamu nggak boleh lama-lama di sana ya. Kamu harus langsung pulang. Ingat kamu udah punya istri ya. Jangan deket-deket sama mantan istri kamu. Dokter, silakan diminum dulu, Dok. Makasih, Bu. Ya. Sekali lagi saya minta maaf ya, jadi ngerepotin lagi. Memang mobil itu harus saya bawa ke bengkel. Bu Hana, itu urusan laki-laki, Bu Hana. Kebetulan aja tadi saya datang kan. Lagian juga Bu Hana udah baik sama Cheryl kok. Ya. Saya melakukan itu karena Rosi seneng banget main sama Cheryl. Rosi mana, Bu? Oh ya, tadi Rosi pergi sama Karin ketemu sama ayahnya. Oh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Bang. Rosi. Assalamualaikum, salin dulu. Dokter, Cheryl mana? Cheryl di rumah. Om dokter tadi habis dari rumah sakit ke sini. Nanti balik lagi ke rumah sakit. Rosi gimana keadaannya? Udah lebih sehat? Lebih enak? Iya, dokter. Jadi Cheryl ada di rumah. Nggak ada Cheryl di sini. Oh. Dan hari ini bukan jadwal kunjungan buat Rosi kan? Saya kesini memang tidak ada maksud untuk kunjungan ke Rosi. Tapi saya ada maksud lain, Pak Bram. Oh iya, oke. Jadi benar dugaan saya kalau kamu itu punya. Rosi sayang, Rosi masuk dulu ya. Nanti Bunda nyusul ya. Oke? Iya, Bunda. Oke, iya. Dadah sayang ya. Ya. Masuk ke dalam sayang ya. Gini. Udah jelas dokter. Ada apa? Iya, biar saya jelaskan. Saya mengundang Pak Bram sama Bu Hana. Kebetulan saya bikin acara, ada komunitas leukemia. Gitu. Mengundang jadi kalian berdua untuk hadir sebagai narasumber. Iya. Iya, itu sangat bagus sekali, dokter. Saya setuju kalau memang butuh bantuan dari kita berdua ya Mas. Iya. Ya kan kita bisa berbagi pengalaman maksudnya. Untuk sharing kepada orang tua pasien yang mereka menderita leukemia. Berbagi pengalaman, bagaimana memotivasi anak-anak mereka yang kena leukemia supaya mereka cepat sembuh dan lain sebagainya. Jadi kita jujur aja ya. Kita bicara jujur aja. Sebenarnya kamu dokter cuman pengen ngajak Hana kan ke sana karena Hana ini penulis terkenal. Siapa saya ya? Terbukti karena kamu datang ke sini duluan ya. Pak Bram, saya undang Pak Bram dan juga Bu Hana sebagai narasumber. Dan Mas, kita bisa memberi support kepada orang tua yang menghadapi masalah yang sama supaya mereka tidak putus asa. Kamu lihat dari kacamata yang positif. Ya kenapa kamu nggak belain dokter? Hah? Kamu nggak bisa lihat? Untung aku datang ke sini duluan. Hah? Dokter dia udah minta kamu macam-macam, mau sharing lah apa segala macam. Ya aku datang ke sini. Baru mau diajak. Sekarang kamu apa-apaan sih? Kamu jangan kayak anak kecil ya. Kamu dan aku udah bukan suami istri lagi. Dan kamu harus bersikap lebih dewasa lagi. Kalau kita mau membantu orang lain, ini masalah kemanusiaan. Jadi buang semua masalah pribadi kamu. Oke, sorry. Ya, sorry ya. Dokter, ya, saya rasa ini acara yang cukup bagus dan saya harap banyak orang tua pasien leukemia bisa dapat manfaat. Tapi saya rasa ini kurang cocok dan kita tidak ikut campur lah. Oh ya udah, kalau misalnya Mas Bram tidak setuju, saya bersedia. Oh enggak. Maksud aku kita jangan, kita nggak usah ikut campur. Kita nggak boleh. Aku nggak izinkan kalau kita masuk. Apa? Kita, Mas, kamu dan aku tidak ada hubungan suami istri lagi. Kamu jangan lupa sama itu. Kamu punya istri di rumah, ya. Dan kamu nggak punya hak untuk melarang aku. Kamu nggak punya hak sama sekali. Kalau aku mau melakukan ini demi kemanusiaan, itu hak aku. Kamu nggak berhak, Mas. Bu Hana, Pak Bram, maaf. Kalau memang tidak bisa hadir itu hak, tapi saya sudah menyampaikan undangan. Saya harus kembali ke rumah sakit. Ya, saya permisi Pak Bram. Ya. Bu Hana, assalamualaikum. Sekali lagi terima kasih tadi. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam.
Terus? Kamu udah ketemu sama Rosi? Kamu nggak mau pulang? Istri kamu pasti nungguin, yang ada aku dimarah-marahin lagi. Mendingan kamu pulang atau aku telepon Karin. Kamu mau aku telepon Karin sekarang? Nggak usah. Aku pulang, ya. Mas, mau capek? Gimana tadi Rosi? Kamu tolong bilang sama teman kamu, Dr. Wisnu itu. Tolong bilang sama dia, tolong jangan deketin Hana. Jangan datang-datang ke rumahnya lagi. Apa sih maksudnya dia? Kamu kenapa, Mas? Kamu cemburu sama Dr. Wisnu? Hah? Bukan, Karin. Maksud aku bukan itu. Maksud aku adalah kenapa seorang dokter seperti Dr. Wisnu itu terlalu sibuk dalam urusan rumah tangga dan kehidupan pasiennya. Apalagi ibu dari pasiennya. Apa itu nggak masuk akal, nggak etis kalau menurut aku. Iya sih, sebenarnya nggak etis, terus nggak masuk akal juga. Terus ya kan? mungkin Kak Wisnu punya perasaan yang spesial buat Mbak Hana kali, ya kan? Mungkin Mbak Hana juga welcome aja Dr. Wisnu datang malam-malam, atau mungkin pernah nginep kan kita juga nggak tahu, Mas. Ya kan? Terus kenapa kamu harus cemburu, Mas? Kayak terbakar gitu kamu. Lagi Mbak Hana janda, Dr. Wisnu duda, ya aku sih sah-sah aja kalau mereka mau bersama-sama menjalin hubungan atau apapun. Cocok kok menurut aku. Sama-sama sayang sama anak, sama-sama dewasa. Bukan begitu, Mas? Kenapa kamu cemburu? Apa kamu punya keinginan pengen balik lagi sama Mbak Hana? Apa maksudnya? Jawab. Jawab pertanyaan aku, Mas. Apa kamu masih mencintai Mbak Hana? Aku nggak pernah pikiran sampai ke sana. Hah? Oh ya udah bagus. Sekarang kamu suami aku ya, Mas. Kamu harus perhatian sama aku dan baik. Kita bukan merhatiin Mbak Hana. Iya kan aku tahu. Kamu istri aku. Ya, aku perhatiin sama kamu. Ya aku udah, tahu. apa? Kenapa? Kamu kenapa kayak nggak sayang dan cinta sama aku, Mas? Buat apa kamu nikahin aku? Oh, aku tahu. Kamu nikahin aku cuma formalitas aja, supaya nama baik kamu tetap terjaga seolah-olah kamu tanggung jawab. Tapi setiap hari kita itu berantem terus di rumah, nggak pernah ada baik-baiknya. Ya udah, ya udah. Aku sekarang sudah jadi suami kamu, Belum cukup buat kamu, Apalagi yang kamu mau? Kalau kamu nggak suka dengan semua ini, ya udah, udahan aja. Kalau kamu nggak suka dengan semua ini, kita cerai aja. Apa susah? Lagi kamu datang ke sini mau nuntut apa lagi? Mbak lagi capek. Aku mau ngomong sama Mbak. Ngomong apa lagi? Karin, kalau ini masalah kamu dan Mas Bram, udah kamu urus rumah tangga kamu sendiri. Mbak nggak mau ikut Aku campur sudah lagi. ngelakuin tugas aku sebagai orang istri Mbak Hana, seperti yang Mbak sarankan ke aku. Tapi apa yang aku dapat? Aku sudah melakukan semuanya demi Mas Bram. Tapi Mas Bram tidak memperlakukan aku sebagai istrinya. Tidak menghargai aku. Maksud kamu apa sih, Karin? Coba kamu apa? Apa yang terjadi? Aku bingung. Aku sudah dapetin Mas Bram. Aku sudah menikah sama dia. Tapi sekarang rumah tanggaku nggak seperti yang aku harapkan. Aku pengen bahagia sama Mas Bram, tapi sekarang aku nggak bisa dapat kebahagiaan itu. Saya tahu kenapa Mas Bram tidak bisa menghargai aku sebagai seorang istri. Semuanya aku udah ngelakuin buat Mas Bram. Mbak Hana tahu. Aku menyediakan makan malam yang sangat istimewa untuk Mas Bram. Aku masak masakan kesukaannya Mas Bram. Aku sediain semuanya. Aku menunggu Mas Bram pulang dari kantor sampai aku tertidur di meja makan. Saat Mas Bram pulang, Mbak tahu apa yang Mas Bram lakukan? Mas Bram melempar gelasnya sampai pecah. Dia tidak menghargai makananku, dia tidak mencicipi, dia langsung masuk ke kamar. Di mana perasaan Mas Bram? Kenapa dia nggak bisa menghargai aku sebagai istrinya? Sudah susah payah
ayah masak buat suami tercinta. Bahkan lebih parahnya lagi, Mas Bram minta cerai sama aku. Ya Allah, ternyata Mas Bram tega memperlakukan Karin seolah-olah tidak memiliki Karin sebagai istrinya. Bagaimana kalau sampai nanti Mas Bram tahu kalau aku mengandung anaknya? Yang ada rumah tangga Karin sama Mas Bram bisa semakin hancur. Aku bingung. Karin, sebenarnya apa yang terjadi sama rumah tangga kalian, ha? Kamu belum seminggu menikah sama Mas Bram, kenapa Mas Bram minta cerai sama kamu, ha? Aku nggak tahu. Yang aku habis sakitnya lagi, aku sangat-sangat takut kalau misalnya Mas Bram tahu kalau Mbak sekarang sedang hamil anak dia. Aku takut. Aku nggak mau rumah tangga aku baru nikah langsung hancur seperti itu. Aku nggak mau. Aku mau mempertahankan rumah tangga aku. Aku mohon Mbak, tolong. Ya, kamu mengharapkan apa dari Mbak? Sekarang kamu tahu bagaimana perasaan Mbak selama ini. Kamu mau apa? Apa yang harus Mbak lakukan? Aku mohon sama Mbak, tolong rahasiakan kehamilan Mbak. Aku gak mau nasib anakku ini sama seperti Sabah. Tanpa sosok seorang ayah yang hadir dalam kehidupan dia pada saat dia lahir. Aku gak mau kehilangan anak aku lagi. Aku mohon sama Mbak, tolong beri aku kesempatan supaya aku bisa bahagia. Aku anakku dengan Mas Bram, tolong. Mbak udah pernah merasakan itu, sekarang tolong giliran aku yang merasakan kebahagiaan itu. Karin, sebaiknya kamu minta kepada Allah. Kamu jangan minta sama Mbak. Semuanya Mbak juga udah serahin ke tangan Allah. Mbak juga nggak tahu kenapa semua ini terjadi. Tapi Mbak akan tutup mulut rapat-rapat. Mbak tidak akan mengucapkan apapun kepada Mas Bram. Tapi kalau Mas Bram dengan akhirnya mengetahui kalau Mbak hamil, kamu jangan salahin Mbak ya. Berarti Mbak belum yakin untuk menutupi rahasia ini. Karin, bagaimana caranya Mbak harus merahasiakan hal sebesar ini? Udah, lebih baik sekarang kamu pulang. Kamu jaga suami kamu. Mbak harus janji dulu sama aku. Karin, Mbak harus janji. Maaf Mbak, ya, Mbak harus janji. Lebih baik kamu pulang dan urus suami kamu ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allah, Mbak. Karin, Mbak udah minta kamu baik-baik untuk pulang. Suami kamu nunggu di rumah. Mau apa lagi? Mauku Mbak harus ajarin aku masak masakan kesukaannya Mas Bram. Karin, kamu serius? Serius? Mbak lagi gak enak badan. Mbak mau istirahat, Mbak mau tidur. Kalau Mbak gak enak badan, Mbak tinggal tunjuk aja. Yang itu Karin, yang itu. Nanti aku yang masukin semuanya. Aku yang oseng-oseng. Karin, kamu masak apa aja selama kamu niatnya bener-bener tulus. Kamu masak di rumah kamu, terserah mau masuk cemplungin apa kek. Yang penting niat kamu tulus, pasti Mas Bram juga akan makan. Masalahnya selama ini aku masak selalu dari hati aku, tapi Mas Bram tidak pernah menerima dan aku selalu buang ke tong sampah. Udahlah, aku pengen jadi istri yang berbakti kepada suami. Capek? Ya makanya ajarin aku. Ya udah, Mbak ajarin kamu masak, tapi abis itu kamu pulang. Janji. Ya udah, ayo kita ke dapur sekarang. Dapurnya di situ. Aduh, enak banget sih Mbak Hana. Giliran ngupas bawang dikasih ke aku. Kayaknya disengaja deh. Udah potong bawang ya. Itu bahannya apa aja sih? Bilang dong ke aku, kan aku nggak ngerti ini apa, ini apa, ini apa. Kamu nggak tahu ini apa, Karin? Ini brokoli. Brokoli, tomat. Yang kamu potong ini bawang. Terus ini kacang panjang. Buncis. Itu buncis ya. Pokoknya nanti Mbak ajarin kamu cara masak capcay kesukaan Mas Bram. Tapi pelan-pelan prosesnya. Potong bawang dulu. Udah, kamu jangan kemana-mana dulu. Bawangnya belum selesai. Ayo, potong bawang dulu. Dan kamu nggak boleh mengeluh. Katanya mau jadi istri yang berbakti. Udah. Aduh, Mbak kena bawang nih, Mbak, perih banget mataku. Aduh, nggak bisa melek.
jangan pakai mengeluh. Karin, untuk menjadi istri yang berbakti, kamu gak boleh mengeluh. Ini adalah salah satu cara kamu berbakti kepada suami kamu. Terus kamu dapat pahalanya besar di mata Allah. Jadi ya udah, nggak usah lebay gitu ya. Aku nggak lebay. Sabar Karin, sabar. Kalau bukan demi Mas Bram, aku nggak mau disuruh-suruh kayak gini. Kayak pembantu aja, bisa jatuh harga diri aku. Aduh, beri nggak bisa melek. Beri banget. Karin. Karin, kamu udah tahu lagi potong bawang ya, jangan pegang-pegang mata. Gimana sih? Ana, Papa mau ngomong sama kamu sebentar. Iya Pak. Beri banget, aku gak ngelanjutin bawangnya. Ini aja ya wortel. Iya, dikupas. Wortelnya dikupas. Aku. Buncis, Karin, buncis. Ya, buncis. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ada apa? Hana, Papa tidak mau kamu dekat dengan Karin. Karin tuh pembawa masalah. Pak, Insya Allah Karin benar-benar datang hari ini dengan niat baik. Dia cuma mau belajar masak dan gak ada salahnya kan kalau Hana ngajarin dia masak supaya dia bisa bahagia dengan Mas Bram. Udah itu aja, habis itu juga dia mau pulang. Papa meragukan dia, Hana. Papa udah gak mau lagi lihat kamu menangis dan menderita disebabkan karena Karin. Insya Allah aku tidak akan menangis lagi karena aku udah ikhlas. Papa tahu sendiri kan, aku ikhlas melepaskan Mas Bram. Aku ikhlas ingin melihat Karin dan Mas Bram bahagia dalam rumah tangganya. Jadi aku ikhlas, gak mau nangis juga. Yang aku pikirin adalah anak dalam kandungan aku ini, Pak. Kalau kamu, Papa bisa ngerti. Tapi ini Karin. Ngerti nggak? Karin tuh kadang-kadang dia oke tuh, kadang-kadang kalau gilanya datang. Nanti dia memakai kehamilan kamu ini menjadi beban dan menggenjot kamu. Papa, tolong jangan bicara seperti itu. Papa nggak boleh berlebihan. Ya, Pak ya. Ya aku tahu ini benar-benar. Ini di luar dugaan. Tapi Papa harus mengucapkan hal-hal yang baik karena itu merupakan doa. Dan aku mau semuanya baik-baik aja, ya kan? Jadi Papa bicara yang baik-baik juga supaya aku nggak stres juga, Pak. Oke. Tapi kamu mesti ngertiin, kalau Karin sering datang kemari, ini sama saja Bram juga akan sering kemari. Dan dia akan melihat perbedaan tubuh kamu. Nanti dia curiga kalau kamu hamil. Dia pasti berhak kepada kamu. Dan dia akan menganggap perceraian ini tidak sah. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik.